Dua tim berpindah posisi dan ini merupakan tim PSM Yogyakarta yang diasuh oleh pelatih Maman Abdurrahman atau Maman Durrahman. Ya, di skuad PSM bisa kita lihat diisi oleh full pemain lokal dan kita melihat di lini tengah ada Nova Zainal, salah seorang pemain yang sangat berpengalaman. Bisa tampil dengan full tim PSM. Sebentar ini kita bandingkan dengan kekuatan Persiram Raja Ampat asuhan pelatih Raja Isa. Ya, di lini depan khususnya tentu akan bertumpu pada James Debah serta ada Yusuke Sasa, dua orang pemain asing yang dimiliki oleh Persiram. Tidak ada nama bagaimana wasit Jajang Sukandi sudah mulai bersiap-siap dan inilah dia kick off babak pertama. Ya, lapangan yang diguyur oleh hujan sedikit menghambat jalannya ataupun laju dari bola, sehingga kedua pemain tentu harus sangat cermat dan berhati-hati mengantisipasi arah serta laju dari bola karena bisa saja mengecoh. Berusaha dikejar oleh Nova Zainal, tapi bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini untuk Persiram Raja Ampat. Tim yang musim lalu juga berada dalam posisi keempat di Liga Divisi Utama dan melakoni partai playoff menghadapi Pelita Jaya. Bola kali tadi langsung saya diberikan oleh Gideon Victor Way, maksudnya ke sektor depan. Banyak talenta-talenta dari Papua yang memang berlaga di Persiram Raja Ampat, salah satunya adalah Gideon Victor Way. Abda Ali, kapten kesebelasan dari tim PSM Yogyakarta. Pelatih dari Persiram Raja Isa tentu sudah tidak asing dengan pemain-pemain asal Papua karena pernah menangani Persipura beberapa musim yang lalu dan sekarang menangani Persiram yang juga berasal dari Papua. Ini merupakan sebuah pelanggaran tentunya. Ya, Stephen Anderson memang terkenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan dan juga kemampuan untuk melakoni permainan di sektor depan dengan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Dan ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi barisan pertahanan dari tim Persiram Raja Ampat yang tentunya menjadi tugas dari Kubai Kuayan sebagai kapten kesebelasan. Somang Krisandi. Tendangan dilepaskan tadi oleh Topas Pamungkas. Ini dia Soma Krisandi menjaga gawang dari Persiram Raja Ampat. Sudah meninggalkan lapangan permainan, bola yang berusaha dikuasai oleh Sander Moyo, pencetak gol di pertandingan putaran pertama ketika berlangsung di Sorong. Handball dari Frans Sauyai. Sudah kehilangan posisi Frans sehingga harus menggunakan tangannya untuk menahan laju bola. Kelihatan sedikit disengaja memang. Tulus Septianto. Masih Tulus Septianto. Kembali pelanggaran yang dilakukan oleh Frans Sauyai dan harus berhati-hati. Melakukan pelanggaran dalam waktu yang berdekatan, tampaknya sudah mendapatkan peringatan dari wasit Jajang Sukandi. Ini dia Frans Sauyai yang melanggar permainan yang dilakukan oleh Tulus Septianto. Kesempatan kali ini melalui tendangan bebas yang dilakukan oleh Eko Budi Santoso bagi PSM Yogyakarta. Sebuah bola yang cukup baik kita saksikan dan wow! Sebuah peluang yang didapatkan oleh PSM Yogyakarta, di mana sundulan yang dilakukan oleh pemain PSM Yogyakarta masih bisa diamankan oleh Soma Krisandi. Dan kita lihat bagaimana Elton Maren tadi yang mendapatkan kesempatan.
Ya, banyak orang yang menyangka sejumlah pemain dari PSIM Yogyakarta, layaknya Elton Maran dan juga Stephen Anderson adalah pemain asing. Ya, nama-nama yang mungkin tidak lazim untuk tim seperti PSIM Yogyakarta, tapi faktanya memang sama sekali tidak memakai pemain asing, dan kita lihat permainan yang cukup atraktif diperlihatkan oleh para pemain PSIM di awal babak pertama ini. Masih ada Arifin yang menggagalkan pergerakan dari Topas Pamungkas. Topas Pamungkas bermain di 2 musim terakhir bersama dengan PSIM Yogyakarta. Ya, piawai juga bermain futsal, dan Topas Pamungkas. Salah seorang pemain yang juga pernah mendapatkan gelar top skor di Liga Futsal Indonesia. Lebar ke dalam kali ini bagi tim Persiram Raja Ampat. Eko Budi Santoso. Sudah dilakukan tadi oleh Asmat. Kali ini permainan melalui Victor Gideon Way. Langsung bola ke depan. Sentik kepada James Debah. Terlalu deras. Stephen Anderson. Masih ada Topas Pamungkas. Berhasil direbut oleh Victor Gideon Way. Sebuah serangan balik kali ini. Sander Moyo. Maksudnya tadi kepada Yusuke Sasa. Cukup cepat memang permainan ini ditampilkan oleh kedua tim di awal babak pertama. Walaupun memang terlihat lapangan cukup berat setelah diguyur hujan cukup lebat. Pelanggaran depan wasit dari Jajang Sukandi yang tadi dilakukan oleh Agus Budiono terhadap Elton Maran. Ya, dijaga dengan cukup ketat Elton Maran serta Engkus Koswaha, duet dari PSIM di lini depan yang disokong tentunya oleh Nova Zainal. Nova juga mencetak salah satu gol ketika PSIM menang atas Perseman di pertandingan sebelumnya dengan skor 3-1. Salah satu gol dicetak oleh Nova. Kembali Persiram Raja Ampat. Bola daerah yang masih terlalu deras bagi Yusuke Sasa. Salah seorang pemain asal Jepang yang memang sudah sangat familiar bagi sepak bola Indonesia. Sudah berbagai tim ia bela, baik dulu di divisi utama ataupun juga sekarang di divisi utama 2011 atau 2010-2011. Serangan berikutnya kita saksikan Elton Maran, gagal dia melewati Kubai Kuayan. Cukup tenang penampilan dari kapten ke-11 Kubai Kuayan. Abda Ali beradu kecepatan kali ini dengan Sander Moyo. Nova Zainal. Tulus Septianto. Serangan dari PSIM Yogyakarta berikan bola daerah. Dan kerjasama tadi bagaimana kita saksikan Engkus Kuswaha digagalkan oleh Agus Budiono. Berusaha mengacaukan pertahanan dari Persiram dengan umpan 1-2 sentuhan saja para pemain PSIM dan tetap memperlihatkan permainan yang cepat. Kembali lebar ke dalam. Jeffrey Prasetyo. Lebar ke dalam kali ini untuk Persiram Raja Ampat. Kembali lebar ke dalam. Persiram Raja Ampat melalui Frans Sauyai. James Debah kali ini kerjasama dengan
Victor Gideon Way dan sebuah tendangan yang masih melebar dari gawang Agung Prasetya. Ya tentunya harus diwaspadai oleh para pemain PSIM karena bisa kita lihat meskipun lebih banyak ditekan tapi baru saja Gideon Victor bisa melepaskan tendangan tanpa kawalan yang ketat dari para pemain belakang dari PSIM. Stephen Anderson. Masih ada Saunon Al-Qadri. Jeffrey Prasetyo. Tulus Septianto. Engkus Kuswaha berikan bola kali ini melebar kepada Topas Pamungkas. Masih Topas Pamungkas dalam daerah kotak penalti dan sebuah percobaan dari Topas Pamungkas. Walaupun di dalam kotak penalti kita saksikan ada Elton Maran yang juga menunggu bola dari Topas Pamungkas, tapi Topas lebih memilih melakukan sebuah placing bola ke arah gawang Soma Krisandi. Berusaha melakukan placing setelah mengecoh satu orang pemain belakang dari Persiram tadi. Cukup bagus pergerakan dari Topas Pamungkas sebelum dia menendang bola ke arah gawang. Ya, ketika pertandingan dilangsungkan di kandang sendiri, PSIM belum pernah kehilangan poin. Bahkan satu kali poin penuh sudah pernah diraih oleh PSIM ketika bermain di kandang PSIS Semarang. Cukup telak, skornya 3-0 ketika itu di putaran pertama. Ya, PSIM memang memiliki target yang cukup tinggi di musim Liga Divisi Utama 2010-2011. Dan kalau melihat dari pencapaian mereka yang sejauh ini mampu mencetak 7 kali kemenangan, 3 kali hasil seri dan juga 3 kali kekalahan dan memiliki peluang yang sangat besar untuk memuncaki puncak klasemen di grup 2 Divisi Utama ini. Jadikannya menjadi salah satu tim yang punya kans cukup besar untuk bisa lolos ke 8 besar bersama dengan Mitra Kukar, Perseman Manokwari dan juga Persiram Praja 4 dan Persikap Kabupaten Badung serta Persik Kediri. Ya, kalau bisa bertahan di posisi 2 besar saja mereka sudah bisa lolos ke babak 8 besar di divisi utama. Karena memang ada 8 tim, 6 tim diambil dari 2 peringkat teratas serta 2 tim lagi adalah peringkat 3 dengan poin yang terbaik dari 3 grup di divisi utama. Yusuke Sasa. Kita lihat bagaimana perebutan bola antara Yusuke Sasa dan juga Topas Pamungkas. Pelanggaran Yusuke Sasa. Kembali bermain dari kaki ke kaki para pemain dari PSIM Yogyakarta melalui Stephen Anderson kali ini. Jeffrey Prasetyo. Ya, musim ini memang Persiram Praja 4 memiliki masalah dalam mencetak gol. Mereka termasuk tim yang susah dalam mencetak gol di musim ini, terutama di grup 2 Liga Divisi Utama ini. Di mana mereka adalah tim peringkat ketiga terburuk dalam mencetak gol setelah Persis Solo dan juga PPSM Sakti Magelang. Di mana mereka baru mencetak 8 gol dan memasukkan 8 gol. Ini sangat berbeda jauh dibandingkan dengan musim lalu ketika mereka juga masih diperkuat oleh penyerang Titus Bonai yang mampu mencetak 17 gol musim lalu, dan itu pun tak heran apabila Titus Bonai langsung direkrut oleh Persipura Jayapura dan saat ini pun juga tampil menjadi andalan di tim nasional U23 dipersiapkan untuk pra Olimpiade dan juga ajang SEA Games. Ya, musim lalu Titus Bonai menjadi duet yang cukup maut bersama dengan
Martin Tau, salah seorang pemain yang cukup senior, pernah bermain untuk Bontang, PKT. Hanya saja Titus, tanpa ada Titus sekarang memang kelihatan sekali produktivitas Persiram sedikit menurun, hanya 8 gol yang dicetak. Dan kebobolan juga 8 gol, ini tentu tidak menguntungkan jika perhitungan selisih gol dipakai untuk lolos ke 8 besar nanti. Peluang kali ini Nova Zainal berada di depan bola bagi PSM Yogyakarta. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nova Zainal, sebuah tendangan cukup keras dan masih berhasil diamankan oleh Soma Krisandi. Sebuah tendangan bebas yang dilepaskan oleh Nova Zainal. Sangat terarah memang tendangan bebas dari Nova Zainal. Harus bersusah payah ditepis oleh penjaga gawang Soma. Mengincar pojok kiri dari Nova Zainal. Masih berhasil diamankan walaupun sambil terbang Soma Krisandi. Sebuah umpan yang tidak akurat dari Thomas Pamungkas yang memang menjadi penguasa di sektor sebelah kanan dari penyerangan tim PSIM Yogyakarta. Berkali-kali memang PSIM Yogyakarta mendapatkan peluang melalui sektor sayap sebelah kiri pertahanan dari Persiram Raja Ampat, di mana juga mereka PSIM Yogyakarta memiliki Thomas Pamungkas di sektor kanan. Tetapi berkali-kali pula kesempatan itu tidak bisa dimanfaatkan melalui sebuah peluang yang sangat baik, karena memang Thomas Pamungkas juga berkali-kali gagal memberikan umpan-umpan cantik kepada Engkus Kuswaha ataupun juga Elton Maran. Tulus Septianto kali ini berikan bola kepada Elton Maran. Kembali Tulus Septianto, ada Kubai Kuayan dengan postur tubuh yang besar dan juga penempatan dari badannya menutup pergerakan yang dilakukan oleh Elton Maran. Ya, rasanya memang para pemain depan dari PSIM harus bekerja ekstra keras ketika harus berduel 1 lawan 1 dengan kapten tim dari Persiram, Kubai, karena memang posturnya yang cukup besar dan sangat menguntungkan dalam duel 1 lawan 1, bisa dengan cukup mudah menutup pergerakan lawan dengan menggunakan tubuhnya yang lebih besar. Hanya saja memang Engkus Kuswa serta Elton Maran ini memiliki kecepatan di lini depan dari PSIM, sehingga memang Kubai harus lebih berhati-hati menghadapi duet dari striker PSIM. Tadi dari Engkus Kuswaha. Belum ada peluang-peluang yang signifikan yang didapatkan oleh kedua tim dalam laga di sore hari ini. Kembali pergerakan dari Asmat. Thomas Pamungkas dengan tendangan akrobatik yang mengamankan daerahnya. Meninggalkan rumah permainan kali ini. Ya, harus turun sampai hampir separuh lapangan Engkus Kuswaha karena memang penjagaan yang cukup ketat dilakukan oleh para pemain belakang dari Persiram. Ada Kubai serta Arifin tadi yang mengikuti pergerakan dari Engkus Kuswaha. Pelanggaran dari Asmat. Serangan kali ini Tulus Septianto masih untuk PSIM Yogyakarta, masih Tulus Septianto. Lagi-lagi gagal melewati Frans Sauyai. Lebar ke dalam kali ini. Pelanggaran tadi dari Elton Maran terhadap Agus Budiono.
Saksikan bagaimana Braja Musti terus memberikan dukungan terhadap Laskar Mataram. Stephen Anderson cukup baik maksudnya tadi berikan bola kepada Elton Maran dan lagi-lagi masih ada tembok Kubai Kuayan. Masih cukup cermat membaca arah serangan dari PSIM. Kapten tim dari Persiram yang menjadi orang penting di lini belakang, Kubai. Hampir saja umpan dari Stephen tadi bisa mengarah ke Elton Maran dan Engkus Kuswaha di lini depan dari PSIM sebelum Kubai bisa mematahkan serangan dari PSIM. Serangan berikutnya dari PSM Yogyakarta. Mulai agresif penampilan dari tuan rumah. Stephen Anderson kali ini. Masih Stephen Anderson. Pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Sanun Al-Qadri. Sudah mendapatkan peringatan dari wasit Jajang Sukandi. Cukup merepotkan memang Stephen Anderson. Sanun Al-Qadri. Lagi-lagi kesempatan melalui tendangan bebas didapatkan PSIM Yogyakarta. Eko Budi Santoso kali ini sebuah tendangan memantul. Masih bisa diamankan kembali oleh Soma Krisandi. Kembali Tulus Septianto. Memilih melakukan sebuah tendangan langsung, tampak terlalu berambisi Tulus Septianto. Ya, pilihan yang sangat-sangat tidak bijak karena sudah ada beberapa pemain dari PSIM yang bergerak untuk mencari ruang dan siap untuk menerima umpan. Lain ceritanya kalau tendangan dari Tulus tadi mengarah ke gawang dan membahayakan gawang dari Soma Krisandi. Mulai tidak tenang Raja Isa setelah melihat dalam beberapa menit terakhir timnya terus mendapatkan tekanan dari PSIM Yogyakarta. Bola daerah kali ini, kecepatan dari Elton Maran, umpan ke dalam kotak penalti, terlalu deras umpannya. Kali ini datang bantuan dari Tulus Septianto. Memberikan umpan tarik kepada Stephen Anderson. Dan sebuah percobaan yang cukup baik. Masih terlalu mudah. Kita saksikan tendangan yang dilakukan oleh Eko Budi Santoso tadi bagi penjaga gawang Soma Krisandi. Ya, dan lagi-lagi dilepaskan dari luar kotak penalti karena memang banyak pemain Persiram yang terkonsentrasi di dalam kotak sehingga sulit bagi para pemain PSIM untuk menerobos masuk ke kotak penalti. Agung Prasetya. Nova Zainal sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, Stadion Mandala Krida adalah salah satu stadion yang memang memiliki sejarah cukup tinggi bagi perkembangan sepak bola Yogyakarta. Dan juga menjadi markas dari tim PSIM Yogyakarta. Wow, kita saksikan peluang kali ini didapatkan oleh Elton Maran. Sebuah pemotongan bola yang sangat baik dari Soma Krisandi tadi.
Ya, intercept yang sangat cermat dilakukan oleh Soma Krisandi. Sebuah skill dari Stephen Anderson. Umpan tarik kali ini masih ada Kubai Kuayan. Sander Moyo tadi. Masih ada Joni Sukirto. Frans Saoyai masuknya kepada Yusuke Sasa. Masih Yusuke Sasa. Sander Moyo kali ini. James Debah. Penyelamatan dilakukan oleh kapten kesebelasan Abda Ali. Kita lihat bagaimana kecepatan dilakukan oleh Sander Moyo tadi. Sebuah serangan balik yang coba dilakukan oleh tim Persiram Raja Ampat. Dan Yusuke Sasa masih beringis kesakitan. Kita lihat bagaimana duel yang cukup keras dari JV Prastio dan juga Yusuke Sasa. Kemarin juga pernah membela tim Persika Depok dan juga Persikabo Kabupaten Bogor. Ya, pernah juga membela Persita Tangerang, Yusuke Sasa. Yang tampaknya adalah menjadi pemain asal Jepang atau juga pionir pemain asal Jepang sebelum akhirnya sejumlah nama pemain-pemain dari Jepang berlaga di sepak bola Indonesia. Sepak pojok kali ini bagi tim Persiram Raja Ampat. Sander Moyo. Masih James Debah. Sangat sulit melewati 3 pemain tadi James Debah. Kita lihat wasit menghentikan pertandingan. Joni Sukirto tampaknya berbenturan dengan James Debah. Oh, ternyata Tulus Septianto. Cukup berbahaya memang pergerakan dari James Debah sebelum bisa dihentikan oleh 3 orang pemain dari PSIM di lini belakang. Meskipun akhirnya Tulus Septianto harus digotong keluar lapangan karena benturan dengan James tadi. Handball dari Jeffrey Prasetyo. Tendangan bebas bagi PSM atau juga Persiram Raja Ampat. Kali ini akan dilakukan oleh Saanun atau juga Agus Budiono. Berada dalam daerah kotak penalti, diamankan bola tadi oleh Topas Pamungkas. James Debah juga pernah membela Bontang PKT. Sander Moyo kembali yang melakukan sepak pojok. Mengarah ke gawang. Diamankan oleh Agung Prasetya. Nova Zainal kali ini sebuah serangan balik yang cukup cepat. Menuju pada Elton Maran, tetapi masih ada Arifin. Sayang sekali penguasaan bola dari Elton Maran tadi tidak terlalu sempurna ketika menerima umpan dari Nova Zainal. Padahal posisinya sudah cukup menguntungkan. 1 lawan 1 hanya dengan Arifin karena
Kubai ikut naik membantu serangan, sehingga tentu ada celah di lini pertahanan dari Persiram tanpa adanya kapten tim yang menjadi orang yang sangat sulit untuk dilewati di lini belakang Persiram. Ya, dari 6 kali pertandingan tandang yang sudah dilakukan oleh Persiram Raja Ampat, 4 diantaranya mereka berhasil mencuri poin meskipun hanya bermain seri tanpa memetik kemenangan di kandang lawan. Ini memperlihatkan para pemain Persiram sebetulnya juga cukup tangguh ketika bermain away. Lagi-lagi masih ada Kubai Kuayan menjadi orang terakhir dari Persiram Raja Ampat dalam mensterilisasikan barisan pertahanan ya, dari gempuran Elton Maran, Engkus Kuswaha, Stephen Anderson ataupun juga Nova Zainal. Thomas Pamungkas kali ini. Tulus Septianto. Meninggalkan lapangan permainan. Asmat. Saya juga James Deba berusaha keras untuk memberikan sebuah tekanan bagi pertahanan dari PSIMJ Jakarta. Walaupun tampak ia berjuang sendirian karena Yusuke Sasa pun juga tidak tampil maksimal di pertandingan sore hari ini. Ya, betul sekali, Ren. Sedikit sekali kita lihat pergerakan ataupun kerjasama James serta Yusuke yang menyulitkan pertahanan PSIM Yogyakarta. Ini tentu sangat merugikan karena di tengah gempuran pemain-pemain PSIM sebetulnya kehadiran James serta Yusuke sebagai seorang pemain asing di kubu Persiram diharapkan bisa membangkitkan semangat teman-temannya. Kembali lagi masih ada Kubai Kuayan. Permainan yang cukup baik sebenarnya ditampilkan oleh PSMJ Jakarta yang sekarang sudah mulai mencoba bermain tik-tak 1-2 yang cukup merepotkan barisan pertahanan dari Persiram Raja Ampat. Ya, agak sulit memang diantisipasi permainan cepat oleh para pemain PSIM di lini tengah dan lini depan. Ya, hampir saja bisa melewati Kubai, Engkus Kuswaha. Kalau bisa melewati Kubai tentu dia tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, sebuah peluang sebetulnya. Ya, Engkus Kuswaha dengan model rambut bertuliskan nomor kostumnya. Sebuah kesalahan di barisan pertahanan tadi langsung saja di cover oleh Kapten Abda Ali. Lebar ke dalam kali ini. Persiram Raja Ampat. Asmat. Berikan bola kepada Victor Gideon Wei. Kembali ke belakang. Menuju kepada Sander Moyo. Direbut oleh Tulus Septianto. Ada Saanun Al-Qadri. Berhasil direbut kembali kali ini.
Kita saksikan bagaimana kecepatan dari para pemain PSM Yogyakarta dan lagi-lagi Kubai Kuayan yang menjadi pemain yang paling sibuk bagi Persiram Raja Ampat. Ya, para pemain PSM harus menghindari hadangan dari Kubai ketika masuk ke lini pertahanan. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Arifin terhadap Jeffrey Prasetyo yang juga melakukan overlapping maju cukup jauh. Joni Sukirto kali ini bersiap-siap. Sebuah tendangan Joni Sukirto. Memantul tapi masih mudah bagi Soma Krisandi. Ya. Sudah mendapatkan peluang 3 kali melalui tendangan bebas. Ya, dan 1 kali peluang melalui tendangan jarak jauh Eko Budi Santoso. Semuanya berasal dari tendangan jarak jauh dan semuanya on target. Hanya saja memang belum bisa sampai menjebol gawang dari Soma Krisandi. Jatuh Yusuke Sasa. Engkus Kuswaha memang harus memutar otak untuk bisa mengelabui Kubai Kuayan. Asmat kali ini bagi Persiram Raja Ampat. Serangan yang cukup cepat, kita saksikan para pemain dari tim Persiram Raja Ampat berlari cukup kencang. Kita saksikan bagaimana Victor Gideon Wei dan kali ini adalah Frans Sawyai. Pelanggaran dilakukan oleh Asmat. Ya, ada dorongan memang dari Asmat terhadap Stephen Anderson. Ya, merasa tidak puas Asmat karena dia tadi mungkin merasa di sliding oleh Jeffrey Prasetyo meskipun akhirnya tidak kena. Ya, sebuah peluang dan kita saksikan. Kali ini sebuah umpan tarik yang berhasil diselesaikan dengan baik oleh Engkus Kuswaha. Merubah kedudukan menjadi 1-0. PSM Yogyakarta unggul atas Persiram Raja Ampat dalam Liga Divisi Utama 2010-2011 di sore hari ini dari Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Ya, ada kelengahan dari 2 orang pemain belakang Persiram, Kubai serta Arifin, karena Engkus bisa dengan tepat menyundul umpan dari Tulus. Kita lihat. Tidak ada di posisi yang sebenarnya Kubai, dan ada 2 orang penyerang dari kubu PSIM yang mengeroyok Arifin sehingga sangat sulit bagi Arifin untuk menjaga. Ya, sebuah gol yang cukup cantik yang dilakukan oleh PSIM Yogyakarta dalam sebuah kerjasama yang sangat menarik yang juga membuat Engkus Kuswaha bisa bernari-nari di sore hari ini dan juga disambut oleh Braja Musti, kelompok supporter yang memberikan dukungan pada PSIM Yogyakarta. Kalau dilihat dari agresivitas serta peluang-peluang yang didapatkan oleh para pemain PSIM, memang wajar mereka mendapatkan gol karena memang tentu tidak bisa berharap pada seorang Kubai saja untuk menahan gempuran dari para pemain PSIM. Ketika Kubai posisinya sudah tidak menguntungkan, sebetulnya masih ada kiper serta pemain belakang lainnya yaitu Arifin, tapi dua-duanya juga kelihatannya tidak berkoordinasi dengan baik sehingga Engkus Kuswaha justru bisa mencuri bola yang dikirim oleh Tulus Septianto tadi.
masih mendapatkan perawatan Soma Krisandi. Setelah berkali-kali digempur oleh para pemain dari PSIM Yogyakarta, dan akhirnya Engkus Kuswahala yang mampu memecahkan pertahanan dari Persiram Raja Ampat yang memang salah satu tim yang terkenal memiliki pertahanan cukup baik sejauh ini. Dan kita saksikan bagaimana gol yang memproses terjadinya memang cukup baik. Ya, dua orang pemain depan sekaligus dari PSIM, Elton Maran serta Engkus Kuswahala, tidak dijaga dengan ketat. Ini merupakan gol yang ke-9 yang masih ke gawang dari Persiram Raja Ampat. Dan Persiram Raja Ampat hanya kalah dari Persema Manokwari dan juga PSIM Yogyakarta dalam jumlah gol yang masuk ke gawang mereka. Kembali sebuah peluang kali ini dan sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Elton Maran tadi masih melebar dari gawang Soma Krisandi. Ya, tentunya harus menjadi perhatian tersendiri karena berkali-kali serangan yang dilakukan oleh PSIM dari sisi kanan pertahanan dari Persiram melahirkan peluang-peluang yang sangat berbahaya. Sisi kanan pertahanan dari Persiram ditempati oleh Frans Sawyai, seringkali ketinggalan oleh para pemain PSIM yang masuk dari sayap kiri. Victor Gideon Way. Diu kepada James Deba. Masih ada Tulus Septianto, pemain yang memberikan satu assist di sore hari ini. Jeffrey Prasetyo. Pelanggaran dilakukan oleh Asmat terhadap Stephen Anderson. Kita saksikan Stephen Anderson masih meringis kesakitan. Ini dia Stephen Anderson. Ya, terlambat memang hadangan yang dilakukan oleh Asmat. Kembali kita saksikan aksi dari Tulus Septianto dalam melewati Frans Sawyai. Sektor sayap yang menjadi kekuatan dari tim PSIM Yogyakarta dalam partai di sore hari ini. Dan mereka tampaknya memang tahu betul celah yang bisa mereka manfaatkan dari pertahanan Persiram Raja Ampat yang memang sangat kuat di sektor tengah. Engkus Kuswahala gagal melewati Kubai Kuayan. Masih James Deba berusaha melewati Jeffrey Prasetyo. Ya, jaraknya cukup jauh memang dari barisan tengah dan juga barisan depan dari Persiram Raja Ampat, dan itu yang tampaknya menjadi kesulitan dari Persiram Raja Ampat dalam mencetak gol di partai-partai mereka. Ya, ketika mendapatkan bola ataupun menguasai bola, para pemain Persiram juga sangat cepat kehilangan penguasaan bola sehingga ini memudahkan para pemain PSIM untuk menekan dan terus menekan. Pelatih Muhammadur Rahman. Nova Zainal kali ini bagi PSIM Yogyakarta. Menit terakhir di waktu normal.
Liga Divisi Utama 2010-2011 dari Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. PSIM Yogyakarta menghadapi Persiram Raja Ampat. Dua tim yang berada di posisi papan atas di grup 2 klasemen sementara saat ini. Frans Saouyai kepada Yusuke Sasa, ada sebuah peluang dari James Zeba. Kita saksikan James Zeba dan Yusuke Sasa. Sebuah peluang emas yang didapatkan oleh James Zeba. Lewat sebuah dummy yang sangat baik dari Yusuke Sasa, gagal dihasilkan menjadi sebuah gol. Ya, sangat cerdik Yusuke Sasa, kita lihat dalam tayangan lambat. Tidak mengambil umpan dan membiarkan James menguasai, sayang sekali. Tidak sempurna penguasaan bola dari James. Sebuah peluang besar sebetulnya bagi Persiram untuk menyamakan kedudukan. Agak lengah para pemain PSIM di akhir babak pertama ini. 3 menit teman waktu di babak pertama. Dan reaksi dari pelatih Raja Isa melihat sebuah peluang emas yang didapatkan tadi, yang gagal menjadi sebuah gol. Gus Kuswaha. Sangat cepat serangan balik dari para pemain PSIM. Pergerakan dari pemain-pemain PSIM memang sulit untuk dibaca karena mereka cukup pintar menempatkan posisi di ruang yang kosong. Ke dalam bagi PSM Yogyakarta. Eko Budi Santoso masih berhasil dikuasai oleh Nova Zainal. Nova Zainal berikan bola daerah yang cukup baik. Kembali sebuah peluang didapatkan kali ini. Kita saksikan bagaimana kecepatan yang dimiliki. Dan lagi-lagi sebuah kerjasama dan diselesaikan dengan sangat sempurna oleh Nova Zainal. Dan membuat pesta yang cukup dini bagi Brajamusti. 2-0 PSIM Yogyakarta unggul atas Persiram Raja Ampat. Ya, 2 kali skema serangan yang sangat terencana dilakukan oleh para pemain PSIM. Satu kesempatan sebetulnya didapatkan tapi hilang dan kemudian bisa diselesaikan oleh Nova Zainal. Sebuah pergerakan dari Elton serta Nova tadi yang benar-benar merepotkan. Ya, ini adalah peluang pertama yang didapatkan oleh Elton. Agak terlalu cepat dan kencang dia menguasai bola, tapi dia membalas dengan sebuah umpan yang bisa diselesaikan dengan jitu oleh Nova. Ya, umpan yang sangat matang yang diberikan oleh Elton Maran, dan kita saksikan bagaimana Nova Zainal pun masih sempat untuk memilih target mana yang akan ia lepaskan melalui 9 kepalanya. Ya, kali ini benar-benar tidak terjaga Nova Zainal. Agak berbeda dengan gol pertama tadi ketika masih ada kiper serta Arifin, pemain belakang yang mengganggu pergerakan dari Engkus. Ya, 2-0 PSM Yogyakarta unggul atas Persiram Raja Ampat di babak pertama lewat gol Engkus Kuswaha dan juga Nova Zainal. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita segera menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Dan kick off baru saja dilakukan oleh wasit Jajang Zukandi. Skor sementara adalah 2-0. PSIM Yogyakarta unggul atas Persiram Raja Ampat lewat 2 gol yang dicetak tadi oleh Engkus Kuswaha dan juga Nova Zainal. Stephen Anderson kali ini mengambil inisiatif untuk melakukan tekanan. Dan kita saksikan kali ini PSIM Yogyakarta yang berpindah tempat. Saat ini berada di sebelah kiri layar kaca Anda dan menyerang ke sebelah kanan dengan kostum biru kombinasi batik dan juga celana biru. Sementara ini tim Persiram Raja Ampat berada di sebelah kanan layar kaca Anda menuju penyerangan sebelah kiri.
dengan kostum putih kombinasi biru dan celana putih kombinasi biru. James Debah kali ini berikan bola kepada Asmat. Kerjasama dari Sander Moyo. Asmat kali ini berusaha untuk mengejar bola. Ternyata terlalu deras. Tendangan dari Agung Prasetya. Frans Sawyai. Belum terjadi perubahan permain yang dilakukan oleh masing-masing pelatih di babak kedua ini. Tapi memang kondisi lapangannya sudah semakin baik setelah hujan berhenti tadi di pertengahan babak pertama. Membuat permainan lebih menarik tentunya berlangsung. Setelah memang para pemain sangat kesulitan di awal-awal babak pertama karena lapangan yang masih tergenang oleh air akibat hujan deras yang mengguyur Stadion Mandala Krida di Yogyakarta ini. Yusuke Sasa. Sebuah umpan kali ini masih berhasil diamankan tadi oleh Joni Sukirto. Datang kali ini bantuan yang dilakukan oleh Sanun Al-Qadri. Abda Ali masih tergeletak. Ya, kita lihat bagaimana Abda Ali masih meringis kesakitan. Bertabrakan tadi dengan Agus Budiono. Ya, James Debah ditarik keluar digantikan oleh Marwan Syah. James Debah yang mendapatkan sebuah peluang emas di babak pertama tadi yang gagal dibuat menjadi sebuah gol. Ditarik keluar digantikan oleh Marwan Syah. Sebuah usaha perbaikan tentunya dilakukan oleh pelatih Persiram Raja Ampat, Raja Isa. Karena memang James Debah di luar peluang yang didapatkan di akhir babak pertama tadi tidak terlalu banyak kontribusinya dalam mengancam pertahanan dari PSIM. Agung Prasetya kali ini. Kembali Agung Prasetya. Kemenangan terbesar bagi PSM Yogyakarta di musim ini adalah ketika mereka unggul 3-0 atas PSIS Semarang. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Jajang Sukandi. Kali ini diberikan kepada Jeffrey Prasetyo menjadi pemain dengan penerima kartu kuning pertama di laga sore hari ini. Kubai Kuayan. Dengan masuk ke Marwan Syah Agung, sebenarnya Persiram Raja Ampat pun juga masih memiliki Martin Tau, seorang penyerang yang sangat senior tentunya.
Tetapi pelatih Raja Isa tampaknya berusaha untuk merubah permainan dengan memberikan kesempatan kepada Marwan Syah Agung, salah seorang pemain muda yang juga diharapkan mampu memberikan perubahan bagi tim Persiram Raja Ampat. Lagi-lagi kita saksikan Kubai Kuayan. Bola kepada Marwan Syah Agung, pemain berusia 26 tahun yang berada dalam posisi offside. Ya, sedikit terjadi perubahan memang dari permainan di awal babak kedua ini. Pemain-pemain Persiram mengambil inisiatif untuk melakukan serangan terlebih dahulu dan menekan terlebih dahulu. Karena memang tertinggal 2 gol ini memang sangat berat kalau mereka tetap bermain seperti di babak pertama, di mana mereka lebih banyak menerima tekanan dari PSIM dan mudah sekali kehilangan bola. Sander Moyo kali ini berada dalam daerah kotak penalti dan datang sebuah peluang yang didapat oleh Persiram Raja Ampat melalui Victor Gideon Way. Sebuah tendangan yang cukup baik tapi masih digagalkan oleh besar gawang Agung Prasetya. Ya, skema serangan seperti ini yang tidak terlihat di babak kedua, di babak pertama. Kita lihat sebuah umpan cukup jitu dan tendangan dari Victor tadi memang tidak bisa diantisipasi oleh pemain belakang maupun kiper dari PSIM. Sayang sekali masih membentur mistar atas. Benar-benar harus bekerja ekstra keras. Kubai Kudian, pemain belakang dari Persiram. Lebih agresif para pemain dari Persiram Raja Ampat di babak kedua ini. Inilah dia menjadi satu instruksi yang dilakukan oleh pelatih Raja Isa di halftime tadi. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Sebuah benturan antara Engkus serta salah seorang pemain Persiram. Ya, sebetulnya merupakan sebuah pelanggaran karena kaki dari Engkus terinjak oleh lawannya. Stephen Anderson. Kembali Marwan Syah Agung. Kali ini bola langsung saja dibuang oleh Topas Pamungkas. Kembali gagal serangan dari para pemain Persiram.
Serok pojok bagi PSIM Yogyakarta melalui Stephen Anderson. Ada Elton Maran di dalam kotak penalti. Mendapat pengawalan dari Kubai Kuayan dan juga Arifin. Kita saksikan kali ini Stephen Anderson mengarah ke gawang dan membentur mistar kali ini. Dan sebuah tendangan Topas Pamungkas. Masih Stephen Anderson kali ini bagi PSIM Yogyakarta. Pelanggaran dilakukan oleh Engkus Kuswaha. Asmat kali ini bagi Persiram Raja Ampat. Frans Sauyai. Victor Gideon Wei. Kembali Frans Sauyai. Marwansyah Agung kerjasama kali ini dengan Sander Moyo. Kembali Frans Sauyai. Dia sudah mulai mengambil inisiatif serangan sejak awal babak kedua tadi, tapi memang pergerakan dari para pemain Persiram ini masih belum bisa masuk hingga ke dalam kotak penalti secara lebih intens. Agak sulit tentunya untuk mencetak gol kalau mereka tidak akurat dalam melakukan passing seperti apa yang baru saja kita saksikan tadi. Kembali kali ini sebuah umpan terobosan yang dilepaskan dan sebuah tendangan dari Engkus Kuswaha. Bola dikuasai oleh Agus Budiono. Memilih melakukan sebuah tendangan langsung, melihat penjaga gawang Agung Prasetya memang sedikit maju. Terlalu bernafsu, kita saksikan bagaimana tadi Agus Budiono. Ini dia kita saksikan Victor Gideon Wei dan juga masyarakat kota Yogyakarta yang tampak begitu sumringah menyaksikan laga ini. Untuk sementara PSIM Yogyakarta unggul 2-0 atas Persiram Raja Ampat. Ya, dengan permainan yang diperlihatkan oleh para pemain PSIM hingga sejauh ini memang tidak mengherankan kalau mereka bisa sementara ini berada di papan atas di posisi runner up, dan kalau mereka bisa mempertahankan skor tentu mereka berada di puncak klasemen grup 2. Ini menjadi kesempatan bagi tim PSIM Yogyakarta untuk mengkudeta posisi dari Mitra Kukar. Untuk pertandingan lainnya memang yang berada di grup 2 antara Perseban Manokwari menghadapi Persik Kediri dan juga Persikota Tangerang menghadapi PPSM Sakti Magelang dan juga PSIS menghadapi Persis Solo. Walaupun posisi itu tidak bisa mengganggu di posisi 3 besar di klasemen grup 2 Liga Divisi Utama 2010-2011. Kita saksikan bagaimana sebuah tendangan yang dilepaskan dari luar kotak penalti. Praktis di 5 menit terakhir ini memang Persiram Raja Ampat terus menggempur PSIM Yogyakarta. Sangat berbahaya tentunya bagi PSIM Yogyakarta apabila mereka mengendurkan tekanannya, karena Persiram Raja Ampat tampaknya sudah mulai melakukan tekanan demi tekanan. Ya, banyak memang peluang yang didapatkan oleh Persiram, hanya saja memang tidak benar-benar membahayakan gawang dari PSIM. Hanya saja memang sudah sangat berbeda penampilan dari Persiram jika dibandingkan dengan babak pertama tadi, ketika mereka lebih banyak menunggu dan akhirnya banyak didominasi oleh lawannya. Ya, kita akan lihat apakah ini menjadi kartu merah. Ya,
Kartu kuning kedua buat Jeffrey Prasetyo karena pelanggaran yang dilakukan oleh Jeffrey tadi. Ya, kartu merah bagi Jeffrey Prasetyo, pemain berusia 26 tahun. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat merugikan bagi tim PSIM Yogyakarta. Di saat mereka sudah unggul, tetapi mereka saat ini dalam kondisi tertekan terus-menerus. Masih ada waktu 30 menit buat Persiram untuk menyamakan kedudukan ataupun setidaknya lebih dulu mencetak gol untuk mengejar ketertinggalan. Sebuah pelanggaran yang sebetulnya tidak terlalu perlu dilakukan oleh Jeffrey tadi karena bola sudah menjauhi penjagaan ataupun menjauhi daerah pertahanan dari PSIM. Ya, sebuah pukulan dilakukan oleh Jeffrey dan wasit bertindak dengan sangat tepat dengan memberikan kartu kuning. Kalaupun belum diberi kartu kuning pertama tadi, memang kartu merah sudah cukup pantas. Kartu merah langsung karena memang sebuah pukulan dilakukan Jeffrey ke bagian belakang kepala dari Marwansyah. Peluang kali ini Yusuke Sasa bagi Persiram Raja Ampat. Sebuah tendangan yang cukup keras ditinju saya tadi oleh Agung Prasetya. Peluang yang didapatkan oleh Yusuke Sasa. Menyisakan seorang Kubai Kuayan di barisan pertahanan. Asmat kali ini bagi Persiram Raja Ampat. 10 pemain dari PSIM Yogyakarta harus bisa bertahan menghadapi gempuran 11 pemain dari Persiram Raja Ampat yang memang tampil begitu agresif di babak kedua ini. Stephen Anderson berikan bola kali ini kepada Topas Pamungkas. Topas Pamungkas kembali masih ada Kubai Kuayan dan masih Topas Pamungkas, dan sebuah peluang dengan tendangan kaki kiri dari Topas Pamungkas masih berada di atas mistar dari penjaga gawang Soma Krisandi. Ya, 2 kali berturut-turut Topas Pamungkas melepaskan tendangan. Satu merupakan umpan dan satu lagi tendangan langsung. Sayang sekali masih melambung di atas gawang Soma Krisandi. Lagi-lagi skema serangan dari sektor sayap yang dilakukan oleh pemain-pemain PSIM membahayakan pertahanan dari Persiram. Kelihatan betul memang sangat mengoptimalkan serangan dari sektor sayap pelatih Maman Durrahman di kubu PSIM. Ada Abda Ali. Stephen Anderson. Walaupun dengan materi 10 pemain, pelatih Maman Durrahman belum melakukan perubahan yang seperti biasa dilakukan oleh para pelatih ketika timnya unggul dan memastikan pemain bertahan untuk menggantikan salah seorang penyerangnya. Betul sekali. Masih cukup percaya dengan pemain yang tersisa di lini belakang. Wow, dan kita saksikan hampir saja terjadi miskomunikasi di barisan pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Umpan yang diberikan tadi oleh Sander Moyo. Sebuah sepak pojok kali ini kembali ditinju oleh Agung Prasetya. Pelanggaran terjadi, berada dalam tekanan PSIM Yogyakarta. Kita lihat bagaimana Eko Budi Santoso.
melakukan pelanggaran terhadap top atau terhadap Marwansyah Agung. Harus bisa lebih tenang para pemain berlaga di sore hari ini. Kembali dilanjutkan, Yusuke Sasa akan mengambil tendangan bebas bagi Persiram Raja Ampat. Berusaha dikejar oleh Agus Budiono. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Berat tentunya bagi Persiram kalau mereka tidak bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan secepatnya, karena mereka harus mengejar 2 gol defisit untuk menyamakan kedudukan. Dalam posisi unggul pemain seperti ini sebetulnya harus bisa lebih dimaksimalkan. Kita saksikan kembali. Hampir saja salah mengantisipasi menjaga gawang Soma Krisandi. Ya, kita lihat ini dia. Membentur mistar gawang. Tercatat ada sekitar 4 kali peluang yang didapatkan oleh kedua tim yang mengenai mistar gawang di sore hari ini. Kita lihat bagaimana Syarif Julianda yang dimasukkan menggantikan Engkus Kuswaha sang pencetak gol di babak pertama tadi. Masuknya Syarif Julianda sudah dipastikan untuk memperkuat barisan pertahanan ketika mereka harus mengamankan jumlah gol mereka untuk bisa mengkudeta tim Mitra Kukar yang baru akan bertanding besok menghadapi Persikap Kabupaten Bandung. Kita lihat ini dia gol dari Engkus Kuswaha, flying header yang sangat sempurna. Hanya meninggalkan Elton Maran sendirian sekarang di depan pemain PSIM karena Engkus sebagai tandem dari Elton sudah ditarik keluar dan digantikan oleh pemain bertahan Syarif Julianda. Tergeletak di lapangan kini Tulus Septianto, pemain sayap kiri dari PSIM. Kembali kita saksikan pelanggaran dilakukan tadi oleh Agus Budiono. Dan ini merupakan reaksi dari pelatih Raja Isa. Pelatih yang memulai karirnya sebagai asisten pelatih di tim Persipura Jayapura.
Kita lihat bagaimana pelanggaran dari Stephen Anderson terhadap Victor Gideon Way. Dan lagi-lagi kali ini tendangan bebas bagi tim Persiram Raja Ampat. Peluang demi peluang didapatkan oleh Persiram Raja Ampat di babak kedua ini. Dan sebuah tendangan cukup keras kali ini. Bagaimana Sander Moyo tadi melepaskan tendangan yang cukup keras tapi belum menemui sasaran. Arifin bagi Persiram Raja Ampat. Abda Ali. Topas Pamungkas. Kembali kepada Abda Ali, PSM Yogyakarta ke belakang kepada Agung Prasetya. Ya, masih belum efektif memang serangan yang dilakukan ataupun permainan dari Persiram, meskipun mereka sudah unggul jumlah pemain dan banyak mendominasi jalannya permainan di babak kedua ini. Ya, sebuah serangan balik yang cukup cepat kali ini dari PSM Yogyakarta. Yusuke Sasa kembali kerjasama dengan Victor Gideon Way. Masih Victor Gideon Way kali ini. Yusuke Sasa kembali bermain 1-2 dan masih Victor Gideon Way. Masih ada Abda Ali. Masih cukup tenang kapten tim dari PSIM ini, meskipun akhirnya melakukan salah umpan. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Jajang Sukandi. Berada dalam tekanan PSM Yogyakarta. Kali ini adalah Topas Pamungkas yang melakukan pelanggaran. Terus menjaga pertahanan para pemain dari PSM Yogyakarta untuk mengamankan kemenangan yang mereka menumpuk 5-6 pemain di barisan pertahanan. Ya, melakukan pelanggaran dari belakang Topas Pamungkas memang. Lagi-lagi Sander Moyo Malibela bersiap-siap kali ini. Dengan jarak yang sangat ideal. Wow, terpleset. Kita saksikan Sander Moyo. Ya, sebuah peluang yang terbuang percuma karena kondisi lapangan yang sulit untuk diantisipasi oleh Sander tadi. Terpleset sehingga tendangannya menjadi tidak terarah. Yusuke Sasa tadi berusaha untuk menyambut umpan. Lalu di sepak pojok. Pemain berusia 31 tahun. Asmat. Agus Budiono kembali kepada Asmat. Masih Asmat. Agus Budiono kali ini ke dalam kotak penalti. Masih ada
Peluang yang didapatkan oleh Sander Moyo. Frans Sauyai berhasil melakukan sebuah tendangan tapi masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Agung Prasetya. Kelihatan kurang tenang memang para pemain Persiram ketika sudah berada di daerah pertahanan dari PSIM. Tentu akan sangat sulit, apalagi jika melihat banyak sekali pemain PSIM yang ada di kotak penalti untuk memperkuat pertahanan. Sander Moyo kembali. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, ternyata sebuah pelanggaran karena memang menutup ruang tembak dengan kakinya tadi Syarif Julianda. Pergantian berikutnya Yusuf Hamzah dimasukkan. Menggantikan Tulus Septianto. Sangat berbeda memang penampilan dari Tulus Septianto di babak kedua ini. Jauh menurun agresivitasnya di sektor kiri permainan dari PSIM. Kita saksikan bagaimana pelanggaran dilakukan tadi oleh Syarif Julianda. Peluang berikutnya dari Persiram Raja Ampat. Mereka kembali permainan sepak pojok kali ini. Berkali-kali kita saksikan bagaimana para pemain dari tim Persiram Raja Ampat terus menggempur PSIM Yogyakarta. Persiram Raja Ampat memang tim yang sangat cepat dalam pergerakannya. Semenjak didirikan tahun 2004, mereka saat ini sudah bermain di divisi utama yang merupakan kasta kedua tertinggi dalam sepak bola Indonesia. Abda Ali. Kita lihat bagaimana ada sedikit gerakan tangan dari Kubai Kuayan yang mengenai kepala dari Abda Ali. Ya, ketika berduel udara dengan Abda Ali dan penjaga gawang Agung Prasetya. Ya, kita lihat Sander Moyo tampaknya sudah mengalami sedikit masalah dengan kakinya dan meminta pergantian. Kita lihat bagaimana Sander Moyo sudah terpincang-pincang. Ya, kemungkinan besar akibat ganjalan dari Syarif Julianda beberapa waktu yang lalu.
Marwansyah Agung. Memberikan hasil positif memang dengan hadirnya Marwansyah Agung di babak kedua ini menggantikan peran dari James Deba. Walaupun di satu sisi juga PSM Yogyakarta memang sudah menurunkan tekanannya. Ya, dan Marwansyah Agung juga yang membuat Jeffrey Prasetyo tadi terkena kartu merah karena harus dihentikan dengan sebuah pukulan. Ya, Martin Taus kembali salah seorang pemain senior dari kubu Siram Raja 4 diturunkan oleh pelatih Raja Isa. Pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana Sa'anun Al-Qadri. Arifin kali ini berikan bola kepada Kubai Kuayan. Melebar kepada Asmat. Masih Asmat. Ya, lagi-lagi kurang cermat. 30 menit dimiliki oleh Persiram untuk unggul dalam jumlah pemain, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal keuntungan setelah Jeffrey Prasetyo tadi di kartu merah. Kubai Kuayan kali ini. Masih Kubai Kuayan. Sebuah tendangan yang cukup berambisi tapi belum menemui sasaran. Mengenai salah seorang pemain dari PSIM Yogyakarta. Marwansyah Agung sebelum menemui sasaran. Frans Sauyai, Stefan Anderson, direbut bola oleh Agus Budiono bagi Persiram Raja 4. Masih ada Joni Sukirto. Ya, sedikit terlihat kelelahan fisik yang mendera para pemain PSIM di akhir-akhir babak kedua ini karena permainan keras sudah mulai mewarnai permainan mereka. Kemungkinan besar ada pengaruhnya karena para pemain PSIM tadi di babak pertama memforsir permainan cepat. Ya, lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Eko Budi. Dengan bebas berikutnya. Kembali mengenai pagar dari para pemain PSIM Yogyakarta. Kembali Kubai Kuayan kali ini. Memantul tanah tapi masih bisa diamankan oleh Agung Prasetya.
masih bisa sesekali melakukan serangan balik dan lepas dari tekanan lawan para pemain PSIM. Sebenarnya kita saksikan bagaimana Gerald Sawyai juga sudah berada di pinggir lapangan bagi Persiram Raja Ampat. Kita akan lihat siapa lagi yang akan diganti oleh pelatih Raja Isa kali ini. Ya, Yusuke Sasa digantikan oleh Gerald Sawyai. Ya, penampilan Yusuke Sasa memang lebih baik di babak kedua ini dibandingkan di babak pertama tadi. Terutama setelah masuknya Marwansyah, kelihatan lebih hidup permainan dari Persiram, khususnya di lini depan. Karena Yusuke mendapatkan tenaga baru setelah James Debah diganti oleh Marwansyah. Pelanggaran. Elton Maran. Kartu kuning kali ini kembali keluarkan oleh wasit Jajang Sukandi terhadap Kubai Kuayan. Ya, menarik leher dari Elton memang Kubai, dan sikap yang tak pantas karena dia sangat jelas menarik. Kita lihat dalam Gerakan tangan memang jelas terlihat dari Kubai Kuayan, pemain asal Liberia. Menjadi kapten ke-11 dari Persiram Raja Ampat. Di pertandingan berikutnya tentunya bagi Persiram Raja Ampat, mereka masih akan melakoni atau akan tampil sebagai tim tuan rumah untuk menjamu PSIS Semarang. Sementara ini PSM Yogyakarta akan bermain tandang menghadapi Persem Malra. Sisa kurang dari 2 menit di waktu normal. Liga Divisi Utama 2010-2011 dari Stadion Mandala Krida Yogyakarta. PSM Yogyakarta menghadapi Persiram Raja Ampat. Martin Tau kali ini. Handball dari Agus Budiono. dalam kondisi yang kelelahan memang harus diakui para pemain PSIM masih cukup solid dalam bertahan, sehingga sulit bagi pemain-pemain Persiram meskipun unggul jumlah pemain untuk mencetak gol. Bahkan peluang-peluang yang didapat oleh Persiram juga tidak terlalu membahayakan karena memang cukup solid pertahanan dari PSIM. Tersisa beberapa detik lagi. Dan tampaknya PSM Yogyakarta akan menjadi pemuncak klasemen sementara di grup 2 Liga Divisi Utama 2010-2011 paling tidak sampai dengan esok hari. Dukungan yang luar biasa dari para pendukungnya benar-benar dibayar tuntas oleh PSM Yogyakarta dengan keunggulannya 2-0 sejauh ini. Sudah memasuki tambahan waktu. Asmat kali ini bermain dengan 10 pemain di sisa babak kedua. Para pemain PSM Yogyakarta masih mampu menahan keunggulannya. Balik Kubai Kuayan. Tendangan dari Kubai Kuayan kali ini masih bisa diamankan oleh Agung Prasetya. Kita saksikan tendangan keras dari Kubai Kuayan.
Sementara ini Serui unggul 5-2 atas Persiku Kudus. Di pertandingan lainnya di Liga Divisi Utama 2010-2011 sore hari ini. Dan Persida Davon Soro unggul 5-0 atas PSIR Rembang. Salah satu tim unggulan tentunya Persida Davon Soro yang saat ini sedang memimpin klasemen sementara grup 3. Kita saksikan bagaimana Gerald Sauyai sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Stefan Anderson. Detik-detik terakhir. Agus Budiono kali ini. Kembali sebuah tendangan yang belum menemui sasaran. Akhir dari pertandingan dan PSM Yogyakarta unggul 2-0 atas Persiram Raja Ampat lewat 2 gol dari Engkus Kuswaha dan juga Nova Zainal, dan membuat pelatih Mamandur Rahman sujud untuk keunggulannya ini dan membuat tim PSM Yogyakarta memimpin sementara di grup 2.